Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya rahasia di balik seorang guru yang hebat banget? Ternyata, ini bukan cuma soal semangat mengajar loh. Ada sebuah formula psikologis yang wah menarik sekali di baliknya. Hari ini kita bakal bedah tuntas formula itu. Yuk kita mulai. Kita kan sering banget dengar ya, kalau mau jadi guru hebat itu kuncinya ya harus semangat dan hidupnya seimbang. Tapi apa benar sesederhana itu? Ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan jujur lebih mengejutkan dari yang kita kira. Oke, mari kita mulai bongkar teka-teki kinerja guru ini kepingan demi kepingan. Ada dua elemen yang paling sering disebut-sebut. Nanti kita lihat deh, seberapa penting, tapi sekaligus seberapa terbatas kedua elemen ini. Kepingan pertama, keseimbangan kerja hidup, atau yang beken disebut work-life balance. Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana urusan kerjaan dan urusan pribadi itu nggak saling sikut-sikutan. Bayangin deh, seorang guru yang bisa fokus total pas ngajar, tanpa kepikiran cucian numpuk di rumah. Dan pas di rumah, bisa main sama keluarga tanpa stres mikirin RPP. Nah, harmoni kayak gitu tuh. Dan ini bukan cuma omongan loh, penelitian itu konsisten banget nunjukin hubungan yang jelas. Makin bagus work-life balance seorang guru, ya makin bagus juga kinerjanya. Masuk akal kan? Kalau energinya utuh, nggak bocor di mana-mana, ya fokusnya pasti lebih tajam. Lanjut ke kepingan kedua, work engagement atau keterlibatan kerja. Ini beda ya sama sekedar masuk kantor, kerja, terus pulang. Ini tuh kondisi di mana seorang guru ngerasa hidup banget pas lagi ngajar. Penuh semangat, dedikasi tinggi, sampai-sampai rasanya waktu tuh cepet banget berlalu. Inilah yang kita sebut api gairah profesional. Nah, sama kayak keseimbangan tadi, api ini juga dampaknya langsung ke kinerja. Semakin gede apinya, makin cemerlang kinerjanya. Sampai sini kayaknya resepnya udah komplit ya, cuma butuh keseimbangan sama semangat. Beres. Tapi, yakin nih sesimpel itu? Jadi, kita sekarang punya dua pilar utama, energi yang didapat dari keseimbangan dan dorongan yang datang dari semangat. Pertanyaannya sekarang, apa dua pilar ini aja udah cukup buat membangun sebuah mahakarya pengajaran? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kalau memang cuma butuh seimbang dan semangat, kenapa dong kita masih sering lihat guru-guru yang semangatnya meluap-luap, malah burn out atau terbakar habis? Pasti ada sesuatu yang lain di sini. Dan ini dia plot twist-nya. Ada penelitian penting yang nemuin kurva U terbalik. Ini mengejutkan banget. Ternyata semangat yang terlalu tinggi, kalau nggak ada remnya, justru bisa jadi bumerang. Bisa bikin kelelahan emosional yang ujung-ujungnya malah merusak kinerja. Jadi semangat itu butuh semacam manajer internal. Ini yang akhirnya membawa kita ke pencarian bahan rahasia itu. Kepingan puzzle terakhir yang bisa ngejelasin kenapa ada paradoks kayak tadi. Sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan jadi kekuatan super, dan mengubah semangat jadi energi yang awet, bukan api yang cuma bisa membakar sampai habis. Dan ini dia jawabannya. Modal psikologis atau psychological capital, disingkat PsyCap. Anggap aja ini semacam sistem imun mental atau tameng psikologis kita. Ini bukan soal apa yang kamu tahu, tapi soal seberapa kuat mentalmu buat menghadapi tantangan. Ini soal siapa dirimu saat lagi di bawah tekanan. Modal psikologis ini dibangun di atas 4 pilar yang kokoh banget. Pertama, keyakinan diri buat mulai melangkah. Kedua, harapan buat terus jalan walaupun sulit. Ketiga, optimisme buat percaya ada cahaya di ujung terowongan. Dan keempat, ketahanan alias mental baja buat bangkit lagi setiap kali jatuh. 4 pilar ini adalah fondasi mental seorang juara. Nah, disinilah keajaiban PsyCap mulai kelihatan. Lihat deh bedanya, kayak bumi dan langit. Di kolom kiri, tanpa tameng PsyCap yang kuat, work-life balance jadi nggak banyak ngebantu. Dan semangat tinggi malah jadi jalan tol menuju burnout. Tapi lihat di sebelah kanan, dengan PsyCap yang tinggi, keseimbangan jadi bahan bakar super, dan semangat yang membara diubah jadi kinerja puncak yang awet. PsyCap inilah yang jadi pembeda utamanya. Oke, sekarang kita udah nemuin semua kepingan puzzle-nya. Ada keseimbangan, ada semangat, dan ada si tameng psikologis. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita merakit semua ini jadi satu mesin kinerja yang utuh dan solid? Ternyata, buku panduan perakitannya itu ada. Namanya Teori Penetapan Tujuan atau Goal Setting Theory. Teori inilah yang jadi payung besar yang menyatukan semuanya. Kenapa? Karena pada dasarnya kinerja yang hebat itu adalah soal berhasil mencapai tujuan yang jelas dan berarti. Kutipan dari Locke dan Latham ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Punya tujuan, tapi nggak tahu progresnya, itu kayak nyetir di malam hari tanpa lampu depan. Sebaliknya, dapat masukan terus-terusan tapi nggak punya tujuan, itu kayak lari di treadmill, capek doang tapi nggak kemana-mana. Cuma kalau keduanya digabung,
Disitulah keajaiban kinerja terjadi. Teori ini ngasih kita resep yang jelas. Tujuan itu harus spesifik, bukan mau jadi guru yang lebih baik, tapi mau naikin nilai rata-rata siswa di kelas X sebesar 10%. Tujuannya juga harus menantang, tapi tetap masuk akal. Dan kita harus benar-benar komit. Terus yang paling penting, harus ada cara buat ngecek progres kita, dan kita harus punya strategi buat ngatasin kerumitannya. Inilah kerangka kerja buat sukses. Sekarang, ayo kita gabungin semuanya. Mari kita lihat gimana 3 elemen yang kita bahas di awal tadi, keseimbangan, semangat, dan modal psikologis berperan sebagai support system dalam cetak biru penetapan tujuan ini. Nah, tabel ini merangkum persamaannya dengan sangat baik. Coba lihat, work-life balance itu ibaratnya bensin yang ngasih kita energi buat jalan terus. Work engagement itu pedal gasnya, yang ngasih kita motivasi buat ngebut. Dan modal psikologis itu adalah supir yang handal, yang punya ketahanan mental buat terus fokus, ngelewatin tikungan tajam, sampai akhirnya tiba di garis finish. Ketiganya adalah tim pendukung yang nggak bisa dipisahkan. Jadi, inilah inti dari pembahasan kita. Kalau kita mau benar-benar bantu para guru buat jadi versi terbaik dari diri mereka, kita nggak bisa cuma fokus ke kebijakan cuti atau ngadain seminar motivasi doang. Kita harus berinvestasi untuk membangun benteng psikologis dari dalam diri mereka. Kita harus ikut membangun modal psikologis mereka. Jadi, persamaan akhir dari pengajaran yang hebat itu bukan sekedar A ditambah B sama dengan C. Ini lebih kayak sebuah tarian yang dinamis, tarian antara energi yang seimbang, semangat yang terarah, dan yang paling penting, kekuatan mental untuk menopang tarian itu dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling penting untuk kita renungkan bersama. Setelah tahu semua ini, gimana caranya kita bisa secara nyata, secara praktis, mulai membangun modal psikologis di setiap guru kita? Gimana kita merancang sistem sekolah dan pelatihan yang bukan cuma untuk mengajar, tapi juga untuk memperkuat keyakinan diri, harapan, optimisme, dan ketahanan mental mereka? Nah, itulah tantangan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.